Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap dengan saya, Bagus Febriansa, dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi vektor untuk part kedua, di mana di part kedua ini adalah kelanjutan dari video saya tentang materi vektor di part pertama. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di part kedua ini? Yang akan kita pelajari antara lain adalah masih tetap dengan operasi vektor, tetapi operasi vektor terkait dengan perkalian. Terus yang kedua adalah vektor satuan, terus materi yang ketiga adalah perkalian vektor satuan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu ada perkalian vektor. Nah, di perkalian vektor ini ada dua macam. Yang pertama itu adalah perkalian antara vektor dengan skalar. Terus yang kedua itu ada perkalian antara vektor dengan vektor. Nah, seperti yang sudah saya singgung di video saya yang pertama gitu ya. Di sini akan sangat berguna ketika kita bisa membedakan antara vektor dan skalar. Vektor itu yang seperti apa, skalar itu yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk perkalian vektor ini ada dua jenis, yaitu antara perkalian vektor dengan skalar, terus ada perkalian vektor dengan vektor. Di mana di perkalian vektor dengan vektor, ini dibagi lagi menjadi dua. Ada perkalian titik atau biasa dikenal dengan dot product. Terus ada yang namanya perkalian silang atau dikenal dengan cross product. Oke, yang pertama kita akan mempelajari dulu perkalian vektor dengan skalar gitu ya. Oke, untuk perkalian vektor dengan skalar berarti ya kita punya vektor dan kita punya skalar. Di mana skalar ini kan nggak punya arah, tetapi untuk vektor kan punya arah. Nah, terus nanti hasilnya gimana ketika kita punya vektor terus kita kalikan dengan skalar? Hasilnya nanti yang akan kita peroleh adalah vektor. Di mana contohnya di sini, di mana kita punya skalar. Skalarnya itu adalah K. Dan kita punya vektor, di mana vektornya itu adalah B. Terus kita kalikan antara skalar dan vektor atau vektor dengan skalar gitu ya. Hasilnya nanti akan menjadi vektor A. Nah, hasilnya akan menjadi vektor A. Nah, vektor A itu merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor B. Seperti itu ya. Nah, jika K-nya ini nilainya nanti positif, maka arah vektor A akan searah dengan B. Tetapi jika K-nya ini negatif, arah vektor A akan berlawanan dengan B. Oke, ini diingat-ingat dulu. Langsung kita ke gambar yang selanjutnya. Nah, contohnya gini. Diketahui suatu vektor A digambarkan sebagai berikut. Berarti vektor A ini ya, panah ini. Vektor A digambarkan sebagai berikut. Terus kita disuruh untuk menggambarkan vektor B, di mana B sama dengan 2A, dan di mana B sama dengan negatif 2 vektor A gitu ya. Nah, kembali ke sini. Jika K-nya positif, arah vektor A searah dengan B. Nah, seperti ini kan jadinya. Jika K di sini diganti dengan angka 2, berarti kan positif. Jika skalarnya tadi positif, maka vektor B, vektor hasil perkaliannya ini searah dengan A. Nah, di mana vektor A-nya kan ke sini. Ini tuh. Dan hasilnya B juga searah. B kan 2A. Berarti ya tinggal vektor A ini dijajar 2 kali. Maka akan menjadi vektor B ini. Kayak kemarin loh penjumlahan vektor kemarin loh. Jadi ketika vektor dijumlahkan itu kan dijejer. Ada beberapa metode dan kemarin. Kalau di ini dijejer. Berarti kan ini 2 vektor A. Berarti ya ada 2 vektor A yang dijejer. Akhirnya dia akan menjadi vektor B ini. Di mana vektor B ini setara dengan 2 kali vektor A. Oke, selanjutnya untuk catatan yang kedua. Jika K-nya negatif, arah vektor A berlawanan dengan vektor B. Coba kita lihat sekarang. Nah, K-nya ini diganti negatif 2. Berarti kan negatif loh. Jika skalarnya tadi negatif, maka arah vektor B ini kebalikannya dengan vektor A. Nah,
kelihatan kan? Udah kebalikan kan? Gitu. Ini gitu toh di perkalian vektor dengan skala. Oke. Contohnya perkalian vektor dan skalar itu kalau di fisika, di persamaan fisika itu ada di persamaan yang S sama dengan V kali T. Di mana S itu kan perpindahan. Di mana S itu kan perpindahan, sedangkan V itu juga perpindahan dan T adalah skalar kan ya. Jadi V dikali T adalah vektor dikalikan skalar, maka hasilnya juga akan skalar, gitu loh. Ini gini biar nggak bingung membayangkan. Tak tulisin. Jangan lupa kalau nulis vektor tuh harus dikasih S. Ya, harus dikasih S, harus dikasih mana. Contoh persamaan dalam fisika yang vektor dikali skalar ini adalah persamaan ini gitu ya. Di mana V adalah kecepatan. Kan kecepatan kan dia besaran vektor. Dan T dia adalah besaran skalar kan ya. Berarti ketika vektor dikalikan skalar, maka hasilnya juga akan vektor. Itu ya. Itu diingat-ingat banget. Itu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah perkalian vektor terkait vektor dengan vektor. Tadi kan yang barusan dipelajari kan perkalian antara vektor dengan skalar. Terus sekarang adalah perkalian vektor dengan vektor. Nah, ini yang sedikit rumit. Kita baca definisinya dulu, di mana perkalian vektor dengan vektor tadi dibagi menjadi dua. Ada perkalian titik dan ada perkalian silang kan. Perkalian titik yang pertama kita pelajari dulu, perkalian titik atau dot product. Perkalian titik dua buah vektor antara vektor A dan vektor B atau dituliskan vektor A dot vektor B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang searah vektor A. Itu ya. Oke. Pertama, pertama ini sebenarnya hanya ada dua vektor seperti ini loh. Hanya ada dua vektor seperti itu. Nah, yang warna kuning ini kelihatan kan pasti. Kelihatan pastinya. Nah, pertama, soalnya ini tuh hanya ada dua vektor ini, di mana yang bawah ini adalah vektor A dan yang miring atas ini adalah vektor B gitu ya. Di mana soalnya itu hanya dua ini mula-mula, di mana yang datar, yang bawah ini adalah vektor A-nya, vektor A, terus yang miring ini adalah vektor B. Terus vektor A dan vektor B ini dikalikan dot. Sesuai definisinya bahwa perkalian antara perkalian dot antara vektor A dan vektor B adalah perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang searah dengan vektor A. Nah, yang searah dengan vektor A berarti kan yang ya juga yang arahnya ke sini kan ke bawah. Nah, arahnya yang ke bawah ini berapa? B cos alfa, di mana di sini itu kan alfa. Di sini ini kan alfa. Terus sesuai definisinya bahwa perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang searah dengan vektor A. Berarti ya kita cari yang searah. Yang searah kan di sini. Nah, di sini ini berapa? Kita uraikan pakai yang penguraian vektor kemarin. Nah, di mana kalau di sini alfa, di mana sudut yang dekat dengan alfa itu kan cosnya. Cos dari yang miring ini kan ya. Berarti B cos theta di sini. Jadi, perkalian dot antara vektor A dan vektor B jika kita mengacu pada gambar yang ini, itu akan menjadi A, A-nya ini dari vektor A-nya yang bawah, dikalikan penguraian dari vektor B, B cos alfa.
Gitu ya, karena sesuai dengan definisinya, perkalian antara vektor A, nah perkalian antara vektor A, nah ini ditulis A, dengan komponen vektor B yang searah dengan vektor A. Komponen dari vektor B yang miring ini ya, komponennya yang searah dengan vektor A kan berarti yang searah dengan sumbu X. Nah, yang searah dengan sumbu X ini berapa? B cos alfa. Berarti ini besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos alfa, gitu ya. Itu untuk perkalian dot. Dipahami dulu definisinya, terus jadi definisi kita bawa ke gambar. Baru kita ketemu rumus ini. Oke, cukup ingat rumus ini dulu aja untuk slide ini. Di mana vektor A didotkan dengan vektor B itu sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos alfa. Oke. Nah, sifat-sifat dari perkalian dot product atau perkalian titik adalah yang pertama adalah sifatnya itu adalah komutatif. Di mana di SMP kalian kan sudah belajar di mana komutatif itu kan dibalik nilainya sama aja. Jadi seperti ini, ada vektor A didotkan dengan vektor B itu sama dengan vektor B dot vektor A. Di mana dibolak-balik itu hasilnya akan sama aja gitu loh. Oke, terus yang kedua itu ada sifat distributif. Nah, sifat distributif itu seperti ini. Ini dikalikan dengan ini, terus ini dikalikan dengan ini. Jadi vektor A didotkan dengan vektor B dulu, ditambah vektor A didotkan dengan vektor C. Jadi diuraikan gitu loh kalau distributif itu. Itu ya. Jadi diuraikan kalau distributif. Kalau komutatif dibalik, kalau distributif diuraikan satu persatu. Seperti ini. Nah, ini sifat-sifat untuk perkalian dot atau perkalian titik. Oke, terus untuk catatannya. Catatan ini nggak perlu dihafalkan sebenarnya, tapi kalau sebenarnya berangkat dari rumus tadi itu bisa. Oke, contoh gini ya. Jika kedua vektor A dan vektor B tegak lurus, maka perkalian dot antara vektor A dan vektor B hasilnya adalah 0. Kenapa kok 0? Karena cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, tinggal kita ganti. Cos 90 derajat adalah 0. Maka ya berapapun dikali 0 kan hasilnya 0. Gitu ya. Oke. Terus untuk yang kedua, jika kedua vektor A dan vektor B searah, berarti kan kalau searah cos θ-nya itu kan 0. Kalau cos θ-nya ini 0 ya berarti ini tinggal diganti cos alfanya ini sama dengan 0. Berapa cos 0? Cos 0 adalah 1. Berarti perkalian dot antara vektor A dan vektor B jika kedua vektornya searah itu sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B. Karena cos alfa di sini sama dengan 0 derajat jika searah. Searah tuh maksudnya kayak tadi gitu loh. Kayak gini gitu loh. Searah tuh arahnya sama gitu loh. Misal punya vektor ke kanan. Punya vektor ke arah kanan. Nah, itu yang searah juga vektor ke arah kanan. Nah, ini namanya searah gitu ya, karena arahnya sama. Tuh, kalau berlawanan arah berarti ya gini, satunya ke kiri, satunya ke kanan. Itu ya. Kalau tegak lurus ya berarti ya membentuk sudut 90 derajat. Kayak ini, bentuk sudut 90 derajat gitu ya. Bisa dibayangkan pastinya. Oke. Terus yang ketiga, jika kedua vektor A dan vektor B berlawanan arah. Nah, berlawanan arah kan berarti ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri gitu ya, atau ke arah atas atau yang ke arah bawah. Berarti kan cos alfanya ini diganti 180 derajat. Berarti berapa? Cos 180 derajat. Cos 180 derajat adalah minus 1. Berarti kan persamaan yang ini bisa diganti. Besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan minus 1. Akhirnya jadi seperti ini. Sebenarnya yang perlu dihafalkan tuh cukup ini aja. Ini aja dihafalkan. Kalau kalian nggak pengen menghafalkan, ya berarti dihafalkan dari gambar. Di mana perkalian dot antara vektor A dan vektor B itu adalah perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B.
yang searah dengan vektor A tadi. Kalau nggak mau menghafalkan ya berarti dipahami konsepnya gitu ya. Kalau biar cepat ya dihafalkan ini gitu. Perkalian dot antara vektor A dan vektor B itu adalah besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos alfa. Nah, cos alfa ini menyesuaikan sudutnya nanti berapa. Jika sudutnya tegak lurus berarti hasilnya 0, jika sudutnya searah berarti hasilnya 1, jika vektornya itu berlawanan arah berarti kan sudutnya 180, berarti cos alfanya diganti 180 derajat dan nilai dari cos 180 derajat adalah negatif 1. Nah, semisal nanti sudutnya 30 derajat ya berarti tinggal dicari cos 30 derajat itu berapa. Gitu ya. Oke, hanya seperti itu aja. Oke, selanjutnya adalah perkalian vektor dengan vektor yang cross product atau perkalian silang. Oke, maaf ya, ini seharusnya saya tandanya silang. Oke, saya ganti dulu. Karena cross berarti kan silang. Nah, gini. Oke, sesuai dengan definisinya tadi gitu ya, perkalian cross. Perkalian silang atau cross product dari dua buah vektor antara vektor A dan vektor B itu didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus vektor A. Ya. Jadi mula-mula ini ada dua buah vektor yaitu yang tebel ini loh. Ini ada mula-mula ada vektor A, terus ada vektor B yang miring ini. Nah, sesuai definisinya tadi bahwa perkalian cross antara vektor A dan vektor B adalah perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus dengan vektor A. Yang tegak lurus kan berarti yang naik kan. Tegak lurus dengan vektor A kan berarti yang vertikal. Karena vektor A-nya ini kan horizontal. Berarti yang tegak lurus dengan vektor A adalah yang vertikal. Nah, besarnya yang vertikal ini itu berapa? Ya tinggal kita cari pakai penguraian yang vektor dulu. Dimana kan ini dapat diperpanjang nih. Bentar deh, biar nggak bingung. Ini kan jika diuraikan di sumbu Y kan jadi gini. Ya toh? Nah, ini diuraikan di sumbu Y, terus yang ini diuraikan di sumbu X gitu ya. Tapi karena berangkat dari definisinya tadi adalah yang tegak lurus dengan vektor A, berarti yang sumbu Y ini, yang sumbu X ini tidak usah dipakai karena yang sumbu penguraian dari vektor B yang sumbu X ini tidak tegak lurus dengan vektor A. Jadi nggak usah dipakai. Jadi yang dipakai tinggal yang tegak lurus dengan vektor A tadi, yaitu penguraian vektor B di arah sumbu Y positif, gitu ya. Nah, ini ketika diuraikan berapa? Di sini kan sudut alfa. Sedangkan ini kan jauh dari sudut alfa, berarti kan pakai sin. Ya enggak? Kalau di sini kan dekat, berarti pakai cos. Kalau di sini kan jauh dari sudut alfa, kayak yang video sebelumnya gitu loh. Kalau ini kan jauh dari sudut alfa, berarti pakai sin. Berarti adalah ini panjangnya berapa? B besar vektor B dikalikan sinus alfa ini. Oke. Jadi vektor A cross vektor B sama dengan vektor A besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan sinus alfa. Itu ya. Itu. Oke. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau perkalian dot itu pakai cos alfa, kalau perkalian cross itu pakai sin alfa. Itu bedanya itu. Oke. Terus untuk sifat-sifat dari perkalian cross atau perkalian silang itu apa? Sifatnya itu tidak komutatif. Artinya enggak ketika dibalik itu nilainya enggak sama. Kalau dot product ini salah ketik lagi. Ya harusnya kalau perkalian silang sininya juga silang. Nah,
gitu ya. Kalau perkalian silang atau perkalian cross, itu dia tidak komutatif. Artinya A cross B itu nilainya tidak sama dengan B cross A. Kalau perkalian dot tadi kan A dot B itu sama dengan B dot A kan. Tapi kalau perkalian cross atau perkalian silang ini itu nilainya beda. Kenapa kok beda? Karena di perkalian cross ini ada yang namanya aturan. Aturan memakai tangan kanan. Jadi seperti ini. Misal saya punya vektor A dikrosskan dengan vektor B gitu ya. Berarti vektor A bergerak ke arah B. Vektor A-nya ini loh, ibaratnya itu bergerak ke arah B. Pakai tangan kanan. Tangan kanan kalian taruhkan di situ, di mana ibu jari itu nanti akan menandakan arah dari hasil vektornya. Arah dari hasil perkalian vektornya. Sedangkan keempat jarinya itu menandakan arahnya. Jadi ketika vektor A dikrosskan dengan vektor B, berarti arah empat jarinya itu mengarah dari vektor A menuju vektor B, gitu ya. Nah, ibu jarinya itu kan mengarah ke atas. Berarti nilainya adalah C positif, gitu ya. Vektor C yang positif. Sedangkan ini adalah arah dari B kali A, vektor B dikalikan A. Coba kita taruh ibu jari kita. Kita paskan dulu yang empat jari ini searah dengan yang berarti kan vektor B dikrosskan dengan vektor A. Jadi dari vektor B menuju vektor A gitu kan ya. Jadi jarinya kan ke bawah sini. Lihat video saya juga ya. Nah, jadi kan ke gini tuh. Empat jari ini loh mengarah ke vektor A gitu kan ya. Jadi startnya dari B mengarah ke vektor A. Jadi kan gini. Oke. Terus ibu jari kita kan ke bawah. Berarti hasil perkalian antara vektor B dan vektor A itu nilainya adalah negatif nanti. Itu. Nilainya atau negatif atau arahnya akan negatif gitu ya. Jadi kenapa kok nggak berlaku komutatif? Karena untuk perkalian cross ini berlaku aturan atau kaidah menggunakan tangan kanan. Gitu ya. Jadi ketika vektor A dikrosskan dengan vektor B berarti keempat jari ini mengarah dari vektor A menuju vektor B. Terus ibu jari nanti akan menunjukkan hasil dari perkalian vektornya. Arah dari hasil perkalian vektornya. Begitu pula dengan ini, vektor B dikalikan vektor A. Berarti dari vektor B menuju vektor A. Terus arah ibu jarinya ini nanti akan menunjukkan arah dari hasil dari perkalian vektor B dikrosskan dengan A. Itu ya. Oke, terus untuk catatan. Catatan ini sebenarnya juga nggak perlu dihafalkan kok. Yang perlu dihafalkan itu rumusnya ini aja. Itu ya. Rumusnya ini juga nggak perlu dihafalkan kalau kalian paham definisinya ini tadi. Berangkat dari definisinya ini, kalian bisa menemukan rumus ini. Ya, oke. Untuk catatan, jika ada kedua vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang tegak lurus, kalau tegak lurus kan berarti 90 derajat gitu ya. Oke. Berarti kan di sini alfanya diganti 90 derajat. Sin 90 derajat. Berarti vektor A cross vektor B sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat kan 1. Berarti jika vektor A dan vektor B-nya itu tegak lurus, ya berarti kan tinggal seperti ini. Besar vektor A dikalikan besar vektor B. Oke. Kemudian jika searah, kalau searah kan 0 derajat. Berarti sin 0 derajat, yaitu 0. Berarti otomatis kalau sin alfanya itu bernilai 0, ya berarti vektor A cross vektor B ya nilainya juga akan 0. Paham hasilnya? Oke, terus untuk yang ketiga, jika kedua vektor A dan vektor B ini berlawanan arah gitu ya. Berlawanan arah kan berarti ada yang kanan, ada yang kiri. Berarti kan 180 derajat alfanya. Karena ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu ya. Nah, sin dari 180 derajat itu berapa? Sin dari 180 derajat itu juga 0. Makanya dia kalau ada perkalian vektor yang dia berlawanan arah, maka hasilnya nanti juga akan 0. Gitu ya. Gitu.
Berangkat dari yang rumus ini tadi aja. Kalau tegak lurus berarti sin alfanya dimasukkan 90 derajat, kalau berlawanan arah dimasukkan 180 derajat, kalau searah dimasukkan 0 derajat. Terus dicari sinnya berapa, dikalikan biasa kok. Ini aja sebenarnya yang perlu diketahui. Kalau ini tuh kayak tambahan gitu loh, kayak catatan penting. Tuh. Kalau kalian udah paham di rumus ini, ya tinggal dimasukkan angkanya aja kan nanti hasilnya juga akan sama dengan yang catatan ini. Gitu ya bedanya. Kalau perkalian yang dot tadi itu sifatnya itu komutatif dan distributif, tapi untuk sifat di perkalian silang ini adalah tidak komutatif, tetapi berlaku anti komutatif. Di mana anti komutatif ini maksudnya dibalik, tapi bisa dibalik, tapi dikasih tanda minus depannya, gitu ya. Kenapa kok seperti ini? Karena untuk perkalian silang itu berlaku kaidah menggunakan tangan kanan. Seperti ini. Kenapa kok berlaku kaidah tangan kanan? Karena untuk mempermudah kita, karena untuk perkalian antara vektor dengan vektor yang perkalian silang itu nanti hasilnya akan vektor. Nah, hasil dari perkalian cross product adalah vektor. Jadi kan vektor memiliki arah tuh. Makanya ada yang namanya kaidah tangan kanan supaya nanti kita bisa menentukan arahnya. Kalau perkalian dot tadi kan dia hasilnya kan skalar loh. Jadi nggak punya arah. Jadi dibolak-balik pun juga nggak masalah. Gitu kalau perkalian dot. Kalau perkalian cross itu kan dia punya arah. Makanya ada yang menggunakan kaidah tangan kanan. Gitu ya. Oke. Contoh biar nggak sekedar teori. Jadi bisa paham kalau pengaplikasiannya dalam soal tuh kayak gimana. Oke. Contoh, pada sebuah bidang itu terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B dengan besar masing-masing adalah 81-an dan 61-an. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 30 derajat. Nah, kalau ada soal-soal fisika tuh langkah pertama untuk mengerjakannya adalah ditulis diketahui ditanyanya dulu. Biar kita mudah gitu loh. Biar kita bisa mengidentifikasi besaran-besaran apa, terus berapa apa-apa aja yang diketahui dari soalnya gitu. Biar mudah kita. Oke, pertama yang diketahui apa dari soal? Yang diketahui dari soal adalah besar vektor A. Besar vektor A adalah 81-an. Kemudian diketahui lagi adalah besar vektor B 61-an. Terus diketahui lagi membentuk sudut 30 derajat. Berarti alfanya adalah 30 derajat. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari hasil perkalian titiknya atau dot produknya dan hasil perkalian silangnya atau cross produknya. Oke ya. Berarti A dot vektor B kita pakai persamaannya tadi. Pakai persamaan yang besar vektor A kali besar vektor B dikalikan cos alfa. Sudah tinggal dimasukkan aja. 80, 60, terus cos alfanya kan alfanya 30 dimasukkan. Nah, dikali. Oke, cosnya ini berapa? Cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Oke, kemudian dikali jadi 2400 akar 3 satuan. Oke, terus kemudian yang cross produknya ini gimana? Kalau cross produk kan persamaannya tadi adalah besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan sin alfa gitu kan ya. Berarti tinggal dimasukkan angka-angkanya dulu. Terus 30 derajatnya dimasukkan, di mana nilai dari sin 30 derajat ini adalah setengah. Berarti hasil dari perkalian antara vektor A dan dikalikan cross dengan vektor B adalah 2400 satuan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait vektor satuan. Vektor satuan ini apa? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan 1 dan arahnya sama dengan vektornya. Dari definisi ini cukup membingungkan gitu ya. Vektor yang besarnya itu 1 dan arahnya sama dengan vektornya. Jadi tak gambarin aja. Nah, jadi kalian anggap di ini kan pertama ada koordinat kartesius ya, ada yang sumbu X, ada yang sumbu Y, dan ada sumbu Z. Di
di mana di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z ini ada skala gitu ya. Ada skalanya gitu loh. Jadi di sini satu ada skalanya gitu maksudnya. Ada skalanya. Jadi misal di sini. Jadi misal di sini skalanya satu, terus di sini dua, di sini tiga. Maaf ya, ini nggak proporsional. Gini aja deh. Nah, di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 gitu ya. Anggap aja ini kayak skala penggaris gitu loh. Jadi yang searah sumbu X itu ada skalanya, yang searah sumbu Y itu ada skalanya, begitu juga yang searah sumbu Z itu ada skalanya. Nah, vektor satuan ini yang mana? Vektor satuan ini sesuai definisinya. Vektor yang besarnya sama dengan satu. Berarti ya satu gini. Satu gini loh. Nah, ini vektor satuan. Vektor satuan searah sumbu X. Jadi satu kotak inilah, atau satu skala gitu loh. Satu satuan gitu loh. Nah, ini kan searah sumbu X. Kalau searah sumbunya gimana? Ya satu ini. Ini vektor satuan. Kalau searah sumbu Z gimana? Ya satu ini. Itu yang dinamakan vektor satuan. Jadi vektor satuan itu ya vektor yang besarnya itu satu gitu loh. Gitu ya. Dan arahnya itu sama dengan vektornya. Jadi misal yang di sumbu X, berarti ya arahnya ya ke sumbu X ini gitu ya. Nah, kalau di sumbu Y berarti arahnya ya di sumbu Y gitu ya. Nah, kalau yang searah sumbu X itu ada vektor satuan yang namanya I. Nah, I adalah vektor satuan yang searah sumbu X. Kalau J adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Dan K adalah vektor satuan yang searah sumbu Z. Maksudnya gimana? Kan tadi udah tak singgung bahwa vektor satuan ini yang searah sumbu X ini kan ya satu ini kan ya. Nah, satu ini jika di sumbu X ini dinamakan I. Satu ini loh dinamakan I. Jadi semisal ini berarti ya I besarnya. Semisal segini berarti ya 2I. Semisal segini berarti 3I. Semisal segini berarti ya 4I. Gitu ya, vektor satuan tuh nulisnya ada I, ada J, sama ada K di belakangnya. Nah, kalau vektor yang searah sumbu Y maksudnya. Kalau vektor yang searah dengan sumbu Y kan di sini ada J kan ya. J. Berarti di sini ya J. Terus kalau ke sini ya 2J, kalau ke sini ya 3J, kalau ke sini 4J, kalau ke sini 5J. Gitu ya. Berarti untuk K juga sama aja. Oke, untuk menuliskan vektor satuan ini dikasih tanda caping di atasnya. Jadi misal vektor I gitu ya. Jadi dikasih tanda caping gini loh. Misal J, vektor satuan J ya berarti dikasih tanda caping. Terus vektor satuan K, nah, dikasih tanda caping gitu ya. Nah, ini udah kesepakatan secara banyak orang gitu loh. Dimana untuk vektor satuan yang searah sumbu X itu namanya ada I. Ada I seperti ini. Terus untuk vektor satuan yang searah sumbu Y itu J. Terus untuk vektor satuan yang searah sumbu Z itu K. Gitu ya. Nah, ini untuk penulisan dari vektor satuan gitu ya. Kayak tadi, misal yang searah sumbu X, itu dia ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misal 4. Berarti ya X-nya, AX-nya ini tinggal diganti 4I. Terus untuk J-nya, misal J-nya di sini gitu ya. Berarti ya tinggal diganti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti AY-nya diganti 5. Terus 5J gitu ya. Oke, itu. Ini diketahui aja rumusnya gitu ya. Diketahui aja rumusnya. Ini penulisan secara umum. Terus untuk yang ini adalah untuk mengetahui besarnya. Oke, langsung saja ke sini biar nggak bingung. Langsung saja ke sini gitu ya. Oke, ke slide yang ini. Oke, udah tak kopasin ini. Nah, misal saya punya vektor ini gitu ya.
Misal saya punya vektor ini, hijau kuning. Nah, misal saya punya vektor ini gitu ya. Ini dua dimensi dulu ya, dua dimensi. Misal saya punya vektor ini dua dimensi. Ini di sini ya berarti. Dia di dimensi sumbu X dan di dimensi sumbu Y gitu ya. Oke, ini nilainya berapa gitu ya. Nilainya di sini coba kita lihat di sini ada kotak-kotak kecil ini kan kelihatan. Ini ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Tinggal kita tuliskan aja. Berarti, oh ini namanya adalah vektor A gitu ya. Tak kasih nama dulu. Ini misal adalah vektor A gitu ya. Gede banget. Nah ini adalah vektor A misal ya. Vektor A ini dapat kita tuliskan dalam notasi ini gitu ya. Dapat kita tuliskan dalam notasi ini. Contoh gini. Vektor A ini kan di sini nih. Di sini ini berapa? Coba kita hitung yang sumbu X-nya berapa. 1, 2, 3. Yang kotak-kotak ini loh. Berarti kan 3. Berarti vektor A itu sama dengan 3i. Kenapa kok i? Karena dia kan yang searah sumbu X dulu. Diuraikan yang searah sumbu X dulu. Terus yang searah sumbu Y berapa? Searah sumbu Y ada 1, 2, 3 juga. Oh 3. Berarti plus 3. Yang vektor satuan ke arah sumbu Y itu namanya apa? Namanya J. Berarti di sini tinggal ditulis J. Itu ya. Berarti vektor A ini dapat dinyatakan dalam vektor satuan sebagai 3i plus 3j. Itu ya. Paham? Kayak kemarin. Terus untuk mengetahui besarnya, kalau besarnya, untuk mengetahui besarnya vektor A ini berapa? Untuk mengetahui besar vektor A, caranya sama kayak yang kemarin kok. Besar vektor A kan ini. Caranya ya sesuai ini ya, AX-nya dikuadratin, AY-nya dikuadratin gitu ya. Berarti di sini AX-nya kan 3 dikuadratin. 3 dikuadratin, tambah 3 dikuadratin juga, kemudian ditarik akar. Maaf ya, nih, engkong. Berarti kan 9 tambah 9, berarti kan akar 18. Sama aja kayak cara-cara yang kemarin. Cara yang penjumlahan vektor kemarin terus mengetahui besarnya kemarin tuh kan sama aja tuh. Dikuadratkan terus dicari akarnya kan untuk mencari besarnya. Sama. Jadi ini juga tinggal dikuadratkan terus dicari besarnya. Nah ini untuk 2 dimensi berarti sampai Y. Kalau 3 dimensi berarti ya sampai K gitu ya. Gitu. Kalau 2 dimensi berarti yang digunakan ya AXI ke AYJ kayak ini. I sama J yang digunakan. Tapi kalau misal 3 dimensi gitu ya, K juga digunakan. Berarti di sini nanti plus berapa K gitu loh. Kalau 3 dimensi gitu ya. Oke. Kalau vektor tuh susah membayanginya, makanya saya pakai video biar kalian juga bisa mengaksesnya itu bolak-balik gitu loh. Kalau pakai Zoom kan paling cuma bisa sekali ya ditanyakan di situ. Dan kalau lupa kan nggak ada yang dilihat lagi kan. Akhirnya juga bingung, makanya lebih enak kalau video pakai untuk pembelajaran vektor ini. Oke, vektor satuan seperti itu gitu ya berarti. Untuk menuliskan seperti ini dan untuk mencari besarnya adalah seperti itu. Nah, vektor satuan ini juga dapat dikalikan. Jadi sama kayak tadi, dapat dikalikan. Kalau vektor dengan vektor kan berarti ada yang namanya perkalian titik dan ada yang namanya perkalian silang. Itu ya. Nah, oke, yang perlu kita ingat ketika untuk perkalian titik adalah seperti ini. Dimana itu di buku kalian itu ada di buku Sagu Vindo itu ada di halaman 74. Di buku Sagu Vindo Kinaria, di buku Sagu Vindo Kinaria untuk kelas 10 semester 1 itu ada di halaman 74 kalau mau mengakses gitu ya. Oke. Nah,
Yang perlu kita ingat, untuk perkalian titik itu adalah perkalian yang huruf-hurufnya itu. Di mana vektor satuan I didotkan dengan vektor satuan I hasilnya adalah 1. Vektor satuan J didotkan dengan vektor satuan J hasilnya adalah 1. Dan vektor satuan I ketika didotkan dengan vektor satuan J hasilnya adalah 0. Nah, caranya mengingat itu yang gampang adalah ketika perkaliannya itu dot, ketika hurufnya atau vektor satuannya ini sama, maka hasilnya itu 1. Tapi ketika vektor satuannya ini beda, misal ini I dengan J, J dengan K itu beda, maka hasilnya 0. Gitu ya. Itu. Supaya lebih mudah, itu gitu untuk menghafalkannya. Tapi sebenarnya nggak dihafalkan pun juga bisa. Seperti ini ya, misal I dot I gitu ya. Di mana definisi vektor satuan tadi adalah besarnya 1 kan ya. Berarti diisi 1, dikali 1, terus dikali pada persamaan tadi. Rumusnya yang mana tadi ya? Sik. Kalau perkalian dot. Nah, perkalian dot kan berarti dikalikan cos alfa. Ya kan? Kalau perkalian silang berarti dikalikan sin alfa kan ya. Nah, karena sekarang kita mempelajari yang dot dulu kan berarti dikalikan cos alfa. I dot I berarti I-nya diisi 1, I-nya juga diisi 1, dan kemudian dikalikan cos alfanya. Kalau I kan dia searah sumbu X. Ya kan? Dan I dot I berarti kan sumbu X didotkan dengan sumbu X kan ya. Berarti kan 0 derajat tuh alfanya. Berarti ya tinggal cos alfa diganti 0 derajat. Cos 0 itu 1. Makanya berarti 1 ya hasilnya 1. Itu. Tapi untuk yang bawah, I dot J di mana I itu kan searah sumbu X dan J itu kan searah sumbu Y. Berarti kan tegak lurus. Kalau tegak lurus kan 90 tuh alfanya. Cos dari 90 itu adalah 0. Makanya 1 dikali 1 kemudian dikali 0. Berarti kan juga 0. Ini juga berlaku untuk K dot I. K dot I kan juga 90 derajat. I dot K itu juga 90 derajat. K dot J juga 90 derajat. Makanya 0 nilainya. Kalau yang sama ini kan karena searah, makanya nilainya 1. Ini untuk perkalian dot. Gitu ya. Untuk perkalian dot tadi kan sifatnya komutatif. Jadi I dot J dan J dot I ini nilainya sama. I dot J adalah ketika dikalikan adalah 0 dan J dot I ketika dikalikan juga akan 0. Ya, jadi sama. Karena sifatnya tadi yang komutatif. Tuh, udah diketahui ini aja. Terus sekarang ke perkalian silang, cross product. Nah, perkalian silang yang cross product ini yang lumayan susah untuk membayangkannya. Kalau harus hafal dengan kaidah, harus ingat dengan kaidah tangan kanan tadi gitu ya. I cross I nih. I cross I, I-nya diisi 1, besar I-nya adalah 1 kan. Besar vektor I-nya juga adalah 1. Terus kenapa kok 0 derajat? Karena dia searah. I dengan I kan searah, berarti 0 derajat. Kenapa kok sin? Karena persamaan yang tadi, yang perkalian cross itu kan pakai sin alfa kan ya. Berarti sin dari 0 derajat adalah 0. Jadi caranya mengingat gitu, kalau perkalian cross pokok yang vektor satuannya sama itu hasilnya akan selalu 0. Jadi I cross I 0, J cross I 0, K cross K 0. Gitu ya. Tapi untuk yang ini bakal beda. I cross J sama dengan K. Tapi J cross I sama dengan min K. Nah, bingung kan ya? Pakai aturan yang tangan kanan tadi. Gini, biar enak. Yuk, I cross J berarti dari I menuju J. Set, berarti kan ke sini tuh. Tangan kanan kalian itu kalian arahkan. Nah, arahnya kan ke sini tuh. Ya kan, I ke J kan gini ya arahnya. Berarti kan dia ke sini tuh, ibu jarinya kan mengarah ke kita. Kalau mengarah ke kita, berarti kan dia ke arah sumbu Z. Positif kan, berarti hasilnya adalah K positif. Oh, ini kurang caping semua ya. Ini dikasih caping, dikasih caping, dikasih caping, dikasih caping, dikasih caping gitu ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya J cross K. J cross K. J cross K kan berarti ke sini tuh.
dari J menuju K. Nah, dari J menuju K, ini tangan kalian arahkan. Nah, gini kan? Gini. Set. Jadi 4 jarinya ini kan mengarah ke kita. Tuh. Sedangkan ibu jarinya kan mengarah ke kanan atau mengarah ke sumbu X yang positif. Berarti kalau mengarah ke sumbu X yang positif adalah I. Itu ya. Oke, selanjutnya K cross I. K cross I berarti ini mendatar. K menuju ke I, mendatar gini. Dilihat video saya ini loh. K cross I kan dia mendatar gini. Nah, 4 jarinya ini mengarah ke datar situ, ke arah sumbu X. Nah, ibu jari saya mengarah ke atas. Berarti dia searah sumbu Y. Kalau searah sumbu Y berarti J. Itu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya I cross K. I cross K berarti arahnya kebalikannya tadi. I cross K kan ke sini. I cross K. Oh, salah kalau gitu. Berarti kan gini. Ya, ini loh. 4 jarinya saya kan searah dengan panah yang barusan saya gambar itu loh. Nah, ibu jari saya kan ke bawah. Berarti kalau ke bawah, dia searah dengan sumbu Y yang negatif. Kalau sumbu Y yang negatif, berarti minus J. Gitu ya. Oke, lanjutnya. Selanjutnya J cross I. J cross I. Berarti kan ke sini. Berarti, iya gini. Berarti gini. Ini ya. Arahnya 4 jari saya kan sama dengan arah panah yang barusan saya gambar. J cross I berarti gini, ibu jari saya mengarah ke sana. Ke sana itu kalau sesuai gambar berarti kan ke arah negatif sumbu Z, ya kan? Negatif sumbu Z itu maksudnya ini loh diperpanjang gini kan bisa toh. Ini diperpanjang ini negatif sumbu Z, ini negatif sumbu X, ini negatif sumbu Y. Ini cuma membayangkan. Vektor itu susahnya yang membayangkan ini loh. Makanya ini J cross I itu adalah minus K. Sekarang K cross J. K cross J berarti kan ke sini. Berarti gini. Angel banget di tanganku. Cross J kan gini tuh. Searah kan ya. Berarti ibu jari saya kan ke arah sana tuh, ke arah kiri. Berarti ke arah sumbu X yang negatif. Berarti kalau ke arah sumbu X yang negatif berarti adalah minus I. Gitu ya. Jadi untuk mengalihkan yang cross ini benar-benar harus paham yang namanya tangan kanan gitu. Dan bisa membayangkan gitu. Itu ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ke contoh soal biar enggak membayangkan opo toh iki Mas jane Mas ngono ya. Langsung ke contoh soal gitu ya. Nah, untuk sekarang contoh soalnya itu hanya satu. Untuk next video itu akan saya jelaskan beberapa contoh soal gitu ya. Beberapa contoh soal. Jadi untuk pertemuan untuk video yang selanjutnya itu khusus akan membahas contoh-contoh soal terkait perkalian cross dan perkalian dot. Baik untuk vektor satuan ataupun untuk vektor gitu ya. Oke, sekarang kita bahas saja dulu, kita pahami dulu saja contoh satu ini gitu. Di mana contoh ini adalah perkalian cross. Oke, diberikan dua buah vektor satuan sebagai berikut, di mana vektor A adalah 2i minus j dan plus 3k. Dan vektor B adalah 3i minus 2k. Gitu ya. Seperti penulisan vektor satuan yang tadi. Jadi ini digambarkan sebenarnya bisa. Oke, terus nyatakan, maksudnya kalau menggambarkan tuh gini. Tak gambarin pisan wis ben nggak nanggung. Tak gambarin yang B aja ya. Yang 2 dimensi ben kalian juga bisa memahami membayangkannya. Ini anggap aja lurus gitu ya. Jadi ini lurus gitu ya. Tak kasih skala dulu. Nah, foto api. Skalanya 1, 2, 4, 9, 10. Oke, ini 3i ya. Berarti ini sini X dulu, Ding.
X, sini Y. Nah, ini kan 3I. Berarti kan searah sumbu X ada 3. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Di sini dulu. Sini dulu. Terus yang itu kan minus 2K. Minus 2K. K kan searah sumbu Z nih. Berarti gini. Oh, kalian bakal susah membayangkan nih kalau kayak gitu. Ini aja. Misal saya punya 3I plus 2J gitu ya. Berarti kan 3I dulu dihitung. 1, 2, 3. 3I di sini. Terus plus 2J, plus 2J. Berarti kan sini, sini. Berarti kan di sini loh. Tek, terus digambar gitu ya. Berarti ini adalah penggambaran dari vektor satuan ini. Penggambaran dari vektor satuan ini. Oke. Kalau ini minus 2K ya berarti ya sama aja. Minus 2K ya berarti kita buat yang sumbu Z. Kita buat yang sumbu Z. Kalau sumbu Z di sini kan positif. Berarti minusnya kan di sini. Minus 2K kan di sini. Minus 2. 1, 2, 3, 4. Nah, 3i di sini. Terus itu minus 2K, minus 2 di sini. Berarti ya gini, di sini. Agak susah untuk membayangkannya kalau kayak gini tuh. Ya. Jadi itu kayak, ini bukan panahnya yang nggak lurus, tapi panahnya ini kayak sedikit naik gitu loh. Sedikit naik gitu ya. Tuh, cuma sekedar informasi saja untuk menggambarkan itu adalah seperti itu caranya. Oke. Fokus kita bahas. Nah, untuk seperti ini nanti akan kita bahas di contoh-contoh soal yang lain gitu ya, di next video. Nanti akan lebih saya jelaskan lebih lanjut. Oke, sekarang kita membahas yang contoh soal ini aja untuk membayangkan dulu biar lebih mudah. Jadi saya punya vektor A dan vektor B, terus kita disuruh untuk mengalihkan cross dan kita disuruh untuk menghitung besarnya gitu ya. Pertama ditulis diketahui dulu, terus ditulis ditanya, di mana kita disuruh untuk menyatakan vektornya. Karena kan perkalian cross antara dua vektor itu kan hasilnya vektor, ya kan? Kemudian kita disuruh untuk mencari besarnya. Oke, untuk soal yang A, 2i min c plus 3k dikalikan 3i minus 2k. Oke, yang pertama kita lakukan itu gimana? Yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan satu per satu. Kita kalikan 2i dengan 3i kita kalikan, 2i dengan negatif 2k juga kita kalikan. Oke, yang pertama, 2i dikalikan dengan 3i. 2 kali 3, 6. Terus i kali i dituliskan dulu. I cross i dituliskan dulu. Oke, terus yang bergeser ke sini. 2 dikalikan minus 2. Berarti kan minus 4. Terus ini kan k, i dikalikan k ditulis. I cross k ini harusnya ya. Salah ketik. Salah ketik, maaf. Harusnya cross semua ya ini. Harusnya cross semua. Harusnya cross semua. Kalau mengerjakan soal nanti jangan sampai salah kayak salah tulis gini ya. Soalnya fatal nanti kalau salah tulis. Dan nggak sesuai konsepnya lagi kalau salah tulis. Udah salah total gitu. Oke, pertama tadi benar, dari sini benar loh. Sekarang kita lompat ke sini. Ini dikali ini dan ini dikali ini kan udah. Sekarang ini dikalikan ini. Minus J, minus J ini kan berarti depannya ada satu nih. Minus 1 dikalikan 3. Berarti kan minus 3. Terus vektor satuannya J dikalikan I. Ya, J kali I. Terus selanjutnya, ini dikalikan ini. Berarti kan minus 1 dikalikan minus 2. Berarti hasilnya 2. Terus J dicrosskan dengan K. Gitu ya.
Oke, kalau sudah yang ini berarti ini dikalikan ini, terus ini dikalikan ini. Gitu ya. Jadi dikali satu-satu gitu loh. Ini dikali ini dulu. Terus kalau sudah ini dikali ini. Kalau sudah ini dikali ini. Gitu ya. Jadi dikalikan satu-satu. Nah, kalau sudah, kan 6-nya tadi ini kan udah. Sekarang kita tinggal mengalihkan yang vektor satuannya. I cross I. I cross I tadi apa? I cross I sama dengan 0. Pokok yang sama, I cross I, J cross J, K cross K itu kan 0. Ya kan? Jadi nggak usah dihitung. Karena ini hasilnya akan 0. 6 dikalikan 0 kan 0. Terus mana lagi? Min 6 dikalikan 0 kan juga 0. Berarti nggak usah dihitung yang hurufnya sama. Otomatis kan nilainya udah 0. Berarti kita menghitung yang vektor satuannya ini beda itu, atau hurufnya ini beda itu loh. Kayak I cross K. I cross K nilainya apa? I cross K nilainya minus J. Minus J, berarti minus 4 dikalikan minus J. Berarti kan 4J. Gitu ya. Terus J cross I. J cross I kan minus K tuh. J cross I kan minus K. J cross I minus K, berarti minus 3 dikalikan minus K. Berarti kan 3K. Terus selanjutnya, J cross K. J cross K kan I. Berarti 2I. Nah, sama. Terus K cross I. K cross I itu J. K cross I J kan. Nah, K cross I J. Berarti kan 9J. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Yang I dengan I, yang J dengan J, yang K dengan K. Ini yang I nggak ada gandengannya. Berarti tinggal ditulis saja lagi 2I. Terus yang J ada gandengannya nggak? Oh, ada 9. Berarti 13J. Terus yang K ada gandengannya enggak? Oh, enggak. Berarti tinggal ditulis 3K. Gitu ya. Nah, ini adalah vektor baru. Nah, vektor baru ini dapat digambarkan seperti tadi. Karena ini kan 3 dimensi. Berarti yang gambarkannya ya harus di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Itu ya. Terus untuk yang besar vektornya ya sama kayak yang dulu-dulu juga caranya. Sama kayak yang tadi barusan dijelaskan bahwa diambil angkanya aja, terus dikuadratkan, terus dicari akarnya. Gitu ya. Oke. Untuk materi vektor, oke seperti itu. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Bisa lewat PC, bisa lewat grup. Terus kalian kalau misal mau tanya via telepon dengan saya juga bisa kok. Atau kalian mau ngajak Zoom bareng gitu juga bisa. Di luar jam pembelajaran itu bisa. Insya Allah asal jangan mendadak gitu ya. Nanti saya jelaskan. Oke, untuk materi vektor itu sebenarnya sudah habis ya. Jadi vektor itu untuk materi vektor di bab 3 ini sebenarnya sudah habis. Tinggal kita latihan-latihan soal aja di pertemuan selanjutnya. Di video yang selanjutnya tinggal kita latihan terkait soal aja. Terus setelah itu kita ulangan harian. Itu ya, ulangan harian terkait vektor. Mumpung dari sekarang, itu apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jangan nanti pas udah materinya banyak, terus tanya. Kalian bakal bingung dan bakal keteteran. Mumpung sekarang itu materinya masih dikit gitu ya. Dan sekiranya belum terlalu banyak, itu langsung ditanyakan. Gitu ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini atau pada siang hari ini atau pada malam hari ini jika videonya kalian akses setiap hari gitu ya. Nah, cukup saya akhiri. Berarti cukup sekian untuk pembelajaran vektor. Untuk next video kita akan belajar terkait contoh-contoh soalnya. Oke. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga materi ini tadi dapat dipahami gitu ya. Oke, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa melewati WA Group ataupun melewati personal chat jika kalian malu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.